Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar yang berkaitan dengan masalah penugasan. Ya. Jadi intinya sih terkait masalah penugasan adalah bagaimana seorang karyawan ditugasi sebuah pekerjaan dengan harus mendapatkan nilai yang pekerjaan yang mana gitu, yang cocok memang buat si pekerja tersebut. Nah, terlihat di slide ya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama merubah tabel kinerja menjadi opportunity loss ya. Nanti akan dideskripsikan, kemudian dibuatkan tabel antara karyawan, kemudian pekerjaannya. Kemudian seluruh elemen itu dikurangi dengan nilai maksimum. Jadi nanti ada jenis pekerjaannya, kemudian tapi berupa angka, dicari nilai yang paling besar. Kemudian yang ketiga adalah meminimumkan opportunity loss yang akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Nanti ada perhitungannya. Kemudian yang keempat, uji optimalitas. Nah ini contohnya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang pertama adalah, nah ini ya, ada karyawan A, B, C, dan D gitu sampai E, kemudian di kolom 1, 2 ini adalah pekerjaannya. Nah, sedangkan di atasnya ada keuntungan. Ini kita akan menugaskan siapa? Misalkan si A untuk pekerjaan yang mana? Supaya apa? Supaya keuntungannya itu maksimum. Ya, caranya adalah kita bikin tabel lagi yang namanya tabel opportunity yang tadi ya. Nah, ini sudah saya lingkarin ya. Maaf. Oke, di sini ya saya lingkarin saja ya. Yang terbesar adalah di baris A ada 15, kemudian di baris B itu ada 15 juga, kemudian di C ada 12, kemudian di D ada 16, yang terakhir di E ada 17. Oke. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai ini adalah dikurangi selisih antara A1, kemudian atau sel A1, sel A2, dan seterusnya. Kemudian kalau yang sel A5 dikarenakan sama, berarti nanti bernilai 0. Ya. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal dikurangi saja, ini sudah dikurangi juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah cari nilai minimum pada masing-masing kolom. Paling kolom-kolom, ini kolom 1, 1, kemudian kolom 2, 1, 3, 3, gitu ya. Kemudian kolom 4, 0, dan sebagainya. Nah, kemudian dari setelah kita mendapatkan nilai minimum, pada masing-masing sel tersebut dikurangkan dengan nilai terkecil. Oke, sebagai contoh ya, sel A1 dikurangi 1 berarti 4. Kemudian sel B1 dikurangi 1 berarti 0. Nah, itu sampai semuanya ya, sampai kolom 1 sampai dengan kolom 5. Maka didapatkanlah kolom seperti ini. Ya, ini hasilnya. Ya. Nah, kemudian dari sini selanjutnya bagaimana? Coret nilai 0 terbanyak baik vertikal ataupun horizontal. Oke, nilai terbanyaknya adalah yang 0. Cek ya. Ini di kolom 5 ada 3 0, maka dicoret ya. Kemudian di kolom B, di baris B itu ada 2. Oke. Coret ya. Kemudian selanjutnya di baris D coret juga gitu ya. Coret juga. Kemudian yang di E juga sama. Harus tercoret.
Nah, setelah ini, selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah dari yang sudah didapat dicoret yang 0 terbanyak, baik horizontal atau vertikal, selanjutnya adalah mencari nilai terkecil, nilai yang tidak tercoret. Maka ditemukanlah adalah angka berapa. Oke, saya ganti dulu ya. Oke, maka didapatlah gitu ya. Kita cari dulu nih yang ini kan yang tidak tercoret adalah angka 2, dan angka 2. Oke. Ini ya. Nah, ini angka 222. Selanjutnya adalah kurangkan nilai yang tidak tercoret dengan 2. Yang tidak tercoret dengan 2. Selanjutnya yang tercoret dibiarkan saja. Ya, yang tercoret dibiarkan saja. Contoh ya, sebagai contoh. Contoh dulu. Contoh yang yang sel A1. Jadi 4 dikurangi 2 berarti kan jadi 2. Kemudian 2 dikurangi 2 jadi 0, ini juga sama jadi 0. Yang keempatnya kurangi 2 jadi berapa? Jadi 3. Ya, kemudian kelimanya adalah 2 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 ya. Oh ini karena tercoret jadi dipindahkan. Nah ini juga sama, ya ini tinggal dipindahkan saja. Nah bagaimana dengan yang silang atau kena garis perpotongan? Nah yang ini itu ditambahkan dengan 2. Berarti 2 tambah 2 jadi 4. Jadi yang berubah itu yang ini ya, ini berubah. Kemudian yang 5 ini jadi tambah 2 jadi 7 ya. Kemudian yang 0 ini jadi 2 ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya. Nah, dari hasil sini silakan teman-teman coret yang ada nilai 0 terbanyaknya. Ya, sebagai contoh di sini kan di baris A. Di baris A 0-nya ada berapa? Ada 3, maka dicoret. Kemudian di baris C juga sama. 0-nya ada berapa? Ada 3, coret pula gitu ya. Kemudian di D juga ada 2 ya, dicoret. Ya. Kemudian di kolom 1 ini juga ada berapa? 1 2 ada 2 ya. Kemudian di 3 juga 1 ada 2, ada 3 ya. Kemudian di kolom 4 itu ada 2. Coret. Oke. Nah, dari sini terlihat baru mencari solusinya. Solusinya yang kemungkinan muncul ya, dikarenakan ini terlihat ya, kemungkinan ini solusinya adalah solusi majemuk. Ya, solusi majemuk itu karena masing-masing ada 2 kolom. Maksudnya yang bernilai angka 0. Ya. Nilai angka 0-nya ada di lebih dari 1 kolom. Contoh misalkan, kolom baris A itu 0-nya ada di 2, 3, dan 5. Nah, itu. Maka didapat seperti ini, ya. Ini rangkuman pertamanya seperti ini, 2, 3, 5. Nah, kemudian ini tidak mungkin karena dipakai, kan? Nah, berarti yang 3 ini kan sudah dipakai dengan E. Otomatis ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi A 2, kolom 2 dan 5, kemudian B ada 1 dan 4, C 1 dan 5, kemudian D 2 dan 4, kemudian E 3. Solusinya adalah majemuk karena nilai masing-masing ada 0-nya ada di 2 kolom, lebih dari 2 kolom. Nah, kemudian solusi akhirnya bagaimana? Solusi akhirnya yang seperti tadi kan A itu kan ada di A, ada di sini, mana-mana pointer.
Nggak kelihatan ya. A itu ada di sini, di 2, kemudian di angka 5. Nah, ini kita coba pisahkan untuk solusi akhir, dipisahkan. Dipisahkan seperti ini. Di A, ada A2, kolom 2 maksudnya ini ya, atau pekerjaan 2, kemudian ada A di pengerjaan 5. Dipisahkan seperti ini. Nah, ini ada A kolom 2, kemudian angka 12 itu angka dari mana? Kalau dilihat adalah dari tabel awal. Tabel awal A2 sama dengan 12. Nah, kalau lihat di awal di sini, nah di sini A2 berarti bernilai 12. Oke, paham ya? Oke, kita akhir. Kemudian B1 adalah 14, C4 12, D4 16 sama dengan E3 14. Ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 68. Kemudian ini juga sama ya. Kalau dijumlahkan adalah 68. Jadi karyawan akan memperoleh keuntungan jika misalkan si A diberikan pekerjaan 2, kemudian si B di pekerjaan dengan 1, si C diberi pekerjaan dengan 5. Dan di ini juga sama ya. Skema yang kedua ya, yang A diberi pekerjaan 5, nah maka dan seterusnya akan mendapatkan berapa nilai maksimumnya, keuntungannya adalah 68. Oke teman-teman, itu yang terkait materi penugasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.